Tiga. Ya, baik. Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Selamat siang, Pak. Masih semangat mengikuti presentasi kita pada siang hari ini. Tetap masih semangat. Masih semangat. Saya harap kita masih semangat karena tinggal 1 hari lagi kegiatan kita sudah selesai. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya, yaitu di sini nanti saya akan mempresentasikan tentang modul ajar. Nanti di sini kita buat Pak Yus yang sudah membantu saya, nanti Pak Yus akan menampilkannya di layar dan nanti Bapak Ibu bisa memperhatikannya, dan nanti mungkin setelah dari itu ada pertanyaan yang mengenai materi kali ini. Pak Yus menampilkan materi ajarnya. Minta juga mama. Ya, baik. Materi kita pada siang hari ini yaitu tentang modul ajar. Ya, bisa slide yang kedua, Pak Guru. Dalam kita mengenai modul ajar ini, kita akan belajar tentang ada 4 hal di sini yang perlu kita ketahui dan belajar bersama, yaitu yang pertama tentunya yaitu tentang konsep modul ajar, yang kedua komponen modul ajar, yang ketiga prinsip penyusunan modul ajar, yang keempat prosedur penyusunan modul ajar. Berikut Pak. Nah, baik, dari penyusunan modul ajar ini ada prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan, yaitu prinsip pengembangan modul ajar ini, yaitu pendekatan melalui beberapa tahapan pengembangan ini perlu memperhatikan yang satu, yang pertama yaitu karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu perbedaan di tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Yang ketiga yang perlu diperhatikan, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik dalam sudut pandangnya. Yang keempat, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Nah, yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahapan perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman peserta didik tersebut. Ya, slide berikutnya, Pak Cius. Nah, dari prinsip pengembangan modul ajar ini tentu ada kriteria yang harus dimiliki dari setiap modul ajar. Nah, di sini ada 4 kriteria yang harus dimiliki dari sebuah modul ajar. Yang pertama tentunya yaitu esensial. Nah, maksud dari esensial ini yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran harus melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, kriteria yang kedua yang harus dimiliki dalam modul ajar yaitu menarik, bermakna, dan menantang. Nah, maksud dari itu yaitu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik
secara aktif dalam proses pembelajaran, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahapan usia dari peserta didik. Nah, kriteria yang ketiga yang harus dimiliki oleh sebuah modul ajar yaitu harus relevan dan kontekstual. Maksud dari ini yakni berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat dari peserta didik itu berada. Nah, yang keempat, dia dari yang harus dimiliki dari modul ajar penyambungan. Nah, maksud dari ini yaitu keterkaitan setiap peserta didik. Nah, itu adalah 4 kriteria yang harus dimiliki dari sebuah modul ajar. Berikut Pak Sius. Nah, di sini juga kita lihat bersama, tentunya ada dalam penyusunan sebuah modul ajar, tentunya perlu prosedur-prosedur yang harus dilakukan atau harus dicapai begitu. Yang pertama yaitu prosedur penyusunan modul ajar, yaitu yang perlu diperhatikan yaitu analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Nah, maksud dari ini yakni guru mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitasan dari seorang guru. Nah, yang kedua, prosedur yang kedua dalam penyusunan modul ajar ini yaitu identifikasi dan tentukan dimensi profil belajar Pancasila, ada kaitan dengan profil belajar Pancasila. Nah, di sini maksudnya yaitu guru memiliki dimensi profil pelajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran yang ada. Nah, yang ketiga dalam prosedur penyusunan modul ajar ini yaitu ditentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, maksud dari ini yaitu guru dapat memilih ATP hasil pengamatan pengembangan sekolah atau mengacu pada ATP yang sudah ada. Dan yang keempat yaitu susunan modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yakni selain komponen inti, guru juga dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang ada. Yang kelima, prosedur yang kelima dari penyusunan modul ajar ini yaitu pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan modul ajar yang telah disusun oleh guru tersebut. Yang terakhir dari prosedur penyusunan modul ajar ini yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Yakni setelah melakukan pembelajaran, guru harus mengevaluasi efektivitas modul ajarnya dan tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya atau pembelajaran yang akan dilakukan berikutnya. Oke, silakan Mas Yus. Lanjut Mas Yus. Nah, dari pemaparan materi tentang penyusunan sebuah modul ajar, tentunya kita sebagai seorang guru harus memperhatikan atau harus perlu mengingat beberapa hal yang penting ini dalam penyusunan, yaitu yang pertama, materi ini bersifat pedoman atau petunjuk praktik sebagai guru, sekolah atau stakeholder dalam pengembangan ATP dan modul ajar. Yang kedua, guru, sekolah, atau stakeholder dapat menggunakan referensi yang lain yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik itu berada. Tiga, panduan ini lebih menekankan pada komponen prinsip
prosedur dalam pengembangan ATP dan modul ajar. Yang terakhir, materi atau bahan ajar, guru dapat mengembangkannya sendiri sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada di situ, sesuai dengan kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat di sekitarnya. Nah, sekian mungkin dari saya mempresentasikan tentang penyusunan modul ajar. Mungkin dari penyampaian yang saya sampaikan yang sederhana, mungkin ada beberapa hal yang mungkin atau perlu ditanyakan dari Bapak Ibu Guru mengenai prinsip pengembangan modul ajar ini. Mungkin dari Ibu Natalia atau dari Ibu Papius, silakan. Dari saya, Pak, bisa saya bertanya? Ya, silakan Ibu. Ya, dari sekilas saya mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak mengenai penyusunan kriteria penyusunan modul ajar Bapak. Yang saya mau tanyakan, apa saja kriteria dalam menyusun modul ajar? Ya, baik, terima kasih Ibu Natalia. Jadi yang menjadi kriteria dalam penyusunan modul ajar itu tentunya kita yang pertama harus memperhatikan bahan ajarnya hendak sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan dari setiap peserta didik. Nah, kriteria yang berikut yaitu benar-benar dalam penyajian yang faktual. Kriteria yang berikut yaitu mengembangkan latar belakang dan suasana yang dihayati peserta didik. Yang terakhir, mungkin kriteria yang terakhir yang bisa saya jelaskan, yaitu mudah dipahami dan ekonomis. Oh, ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih, mungkin cukup jelas penjelasan yang mungkin saya berikan. Ya, sudah jelas Pak. Dari beberapa itu cuman mungkin tadi saya kurang menyimak bagian kriteria tadi Pak. Jadi ada teman juga mengatakan bahwa tadi sudah dijelaskan tentang kriteria, tapi mungkin saya Ya, tidak terlalu menyimak Pak, makanya saya bertanya tadi Pak. Terima kasih Pak, semuanya sudah cukup jelas. ya, baik, terima kasih kalau sudah cukup jelas dari pemaparan yang saya berikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu ketika saya sampaikan. Bapak Ibu mengamatinya dengan baik dan mudah-mudahan dari apa yang sudah saya sampaikan tentang prinsip pengembangan modul ajar ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan bisa diterapkan di sekolah dari Bapak Ibu Guru. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Irwan. Oke, Pak Pius. Oke, makasih Ibu Natalia, Pak Pius. Ya, sama-sama.